Ya, sebelum kita mulai ngobrol hari ini, yuk bantu channel ini supaya makin berkembang. Dengan tekan subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like dan share kalau video ini menyentuh hati. Karena siapa tahu, dari obrolan sederhana ini, ada yang hatinya jadi lebih tenang, lebih damai, dan berhenti membandingkan hidupnya. Sekarang, mari kita mulai. Ya, hidup di desa itu damai. Pagi hari, lihat sawah, udara masih segar, suara ayam bersahut-sahutan, dan semua orang hidup dalam kesederhanaan. Tapi jujur, bukan cuma di kota yang banyak tekanan. Di desa bisa terjadi persaingan secara diam-diam. Ada yang rumahnya mulai bagus, tetangga mulai ngomongin. Ada yang motornya baru, langsung dibilang pamer. Ada yang usahanya maju, dianggap main pesugihan. Padahal kita semua punya jalan hidup masing-masing. Rezeki tiap orang berbeda-beda. Waktu sukses tiap orang pun nggak sama. Kalau kita hidup dengan hati yang selalu iri, maka kita nggak akan pernah bahagia. Ya, poin pertama adalah iri itu penyakit hati yang menguras energi. Iri hati itu bukan hanya membuat hubungan renggang, tapi juga bikin hidup sendiri jadi nggak tenang. Anda lihat tetangga Anda bangun rumah baru, bukan ikut senang, malah jadi kepikiran. Anda lihat tetangga Anda sukses jualan, malah nyinyir dan bilang, ah, paling ada main belakang. Padahal yang rugi siapa? Pasti kita sendiri. Ya, iri hati itu seperti minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Kemudian yang kedua, rezeki itu sudah diatur. Ingat satu hal baik-baik. Rezeki itu bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang tepat. Ada orang umur 25 udah sukses. Ada juga yang baru naik kelas di usia 40 tahun. Di desa pun begitu. Ada yang lahir dari keluarga berada, ada yang dari nol, ada yang langsung sukses pas buka usaha, ada yang harus jatuh bangun dahulu. Tapi semuanya punya jalan masing-masing. Dan kalau kita sibuk iri dengan hidup orang lain, kita justru jadi kehilangan fokus untuk memperjuangkan hidup kita sendiri. Yang ketiga, contoh kehidupan di desa. Ya, saya pernah ketemu dua orang di satu kampung. Yang satu buka warung kopi kecil dari depan rumah, tapi tiap pagi dia buka dari subuh sambil goreng pisang, jual kopi hitam. Pelanggannya mulai ramai, rezekinya lancar. Yang satu lagi kerja serabutan, tapi tiap lihat warung tetangganya ramai, dia ngomong, paling pakai pelet biar dagangannya laku. Padahal dia sendiri belum pernah nyoba buka usaha. Sibuk curiga, sibuk iri, tapi nggak pernah benar-benar berusaha. Dari situ saya sadar, orang yang fokus kerja dan bersyukur selalu lebih jauh jalannya daripada orang yang sibuk iri. Kemudian yang keempat, iri itu tanda kita belum percaya diri. Ya, kalau Anda iri, mungkin ada bagian dari diri Anda yang merasa Anda nggak cukup baik. Padahal Anda punya kelebihan yang bisa jadi orang lain nggak punya. Masalahnya, kita sering bandingkan hidup kita yang belum jadi dengan hidup orang lain yang sudah matang.
Kita lihat hasil akhirnya, tapi nggak pernah lihat prosesnya. Makanya, iri itu bukan cuma masalah hati, tapi juga soal kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri. Yang kelima, gimana caranya menghilangkan iri di hati? Supaya hati kita bersih dari iri, coba mulai dari langkah kecil ini. Nomor 1, fokus ke perjalanan sendiri. Setiap orang punya waktu. Kalau hari ini belum berhasil, bukan berarti gagal. Mungkin Anda cuma belum sampai waktunya. Nomor 2, belajar bersyukur dari hal kecil. Ya, punya keluarga yang sehat, bisa makan 3 kali sehari, bisa tidur nyenyak, itu juga rezeki. Nomor 3, dukung, bukan menjatuhkan. Ya, kalau ada tetangga yang sukses, ucapkan selamat, doakan yang baik. Karena energi baik yang Anda kirim bisa balik lagi ke diri Anda. Nomor 4, kurangi membandingkan. Ya, terlalu sering membandingkan hidup Anda dengan orang lain akan bikin Anda lelah secara mental. Kemudian yang keenam, lebih baik jadi orang biasa, tapi hati lega. Ya, Anda mungkin nggak punya rumah paling besar di desa, nggak punya motor paling mahal, nggak viral di media sosial. Tapi kalau hati Anda bersih, nggak iri, dan bisa ikut bahagia atas keberhasilan orang lain, Anda sudah menang dalam hidup ini. Lebih baik hidup biasa, tapi damai, daripada hidup penuh iri dan dengki, sampai lupa bersyukur atas apa yang Anda punya. Kemudian yang ketujuh, iri tidak membuat Anda naik, tapi jatuh. Ya, seringkali orang yang iri malah sibuk menjatuhkan, nyebar gosip, cari-cari kesalahan, padahal waktu yang seharusnya bisa dipakai untuk memperbaiki diri, malah dipakai untuk memperkeruh hati. Akhirnya, yang rugi diri kita sendiri. Iri itu bukan hanya menjatuhkan kita dari orang lain, tapi juga menjatuhkan kita dari rezeki. Kemudian yang kedelapan, semua ada jalannya sendiri. Ya, Anda jangan khawatir. Rezeki Anda tidak akan tertukar. Asal Anda terus berusaha, berdoa, dan tidak menyimpan dengki. Maka, watak Anda pasti akan datang. Mungkin sekarang Anda belum dilihat, belum dihargai, belum dipuji. Tapi selama Anda lurus dan niat, Tuhan sedang menyiapkan kejutan indah untuk diri Anda. Ya, pada intinya, jangan biarkan hidup Anda yang indah dikotori oleh iri hati. Hidup di desa, walaupun sederhana, tapi bisa jadi sangat bahagia kalau hati kita bersih. Ya, dukung sesama, saling mendoakan, dan tetap semangat dalam jalur masing-masing. Karena hidup ini bukan lomba cepat-cepatan, tapi tentang siapa yang tetap baik meski jalannya paling pelan. Ya, kalau Anda setuju bahwa iri itu bukan hidup makin berat, tulis di kolom komentar. Aku pilih hati yang bersih dan jalan hidupku sendiri. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman Anda yang mungkin butuh diingatkan untuk bersyukur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jadi pribadi yang jujur, sederhana, penuh ketulusan. Terima kasih.